Assalamualaikum Pak Asep, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Panding. Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat walafiat, Panding. Mudah-mudahan Panding juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Panding. Cuman saya ada sedikit pemikiran ya, Panding, yang mengganggu pikiran saya. Iya. Kira-kira ada problem apa yang di pikiran Bapak itu bisa sampai mau ngobrol dengan saya? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jika Bapak tidak keberatan, Pak, saya pengen minta waktu sebentar untuk di coaching sama Bapak nih, Pak. Kaitannya dengan masalah yang saya pikirkan nih, Pak. Boleh, Pak, boleh. Kebetulan saya ada waktu kosong setelah mengajar ini. Ngomong-ngomong, apa yang mau Bapak bicarakan dengan saya? Ini Pak, kaitannya dengan lingkungan sekolah kita, Pak. Yang saya rasa dan saya lihat sekarang ini kok sekolah kita semakin kotor gitu, Pak. Hmm. Memangnya ada masalah apa, Pak? Sampai-sampai dengan lingkungan kotor itu membuat Pak Asep itu ingin ngobrol dengan saya. Apakah sebegitu peliknya, Pak, masalah-masalah sampah tersebut? Iya Pak, jadi begini, eh, saya secara pribadi itu punya keinginan, Pak. Punya keinginan untuk menciptakan lingkungan sekolah kita itu bebas dari sampah, Pak. Terutama kaitannya dengan sampah plastik, Pak. Karena yang saya lihat semakin hari itu kesini itu semakin banyak sampah plastik itu berserakan, Pak. Oh, baik, baik, Pak. Tadi Bapak bilang sebagian siswa dan juga pengelola kantin yang masih kurang sadar ya, Pak, dalam kebersihan, cara menjaga kebersihan, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut, Pak? Iya Pak, jadi memang betul Pak apa yang tadi Pak Anding sampaikan. Jadi menurut pemikiran saya kenapa sekolah kita ini sekarang terlihat berantakan dalam artian semakin banyaknya sampah itu yang pertama memang tingkat kesadaran dari siswa kita masih rendah kaitannya dengan kebersihan Pak. Ditambah lagi pengelola kantin yang tidak punya komitmen bersama kaitannya dengan bagaimana untuk menciptakan lingkungan sekolah Pak. Nah setelah saya menggali informasi dari siswa ataupun pengelola kantin Pak, mengenai penyebab kenapa masih banyaknya sampah plastik di lingkungan sekolah Pak. Mungkin itu Pak. Iya, iya. Jadi sampah plastiknya itu semakin hari semakin mengkhawatirkan. Lalu dari pengamatan Bapak, mengapa pengelola kantin dan sebagian anak-anak masih rendah kesadarannya tentang akan artinya kebersihan lingkungan sekolah, Pak? Ya, jadi setelah saya mengamati dan menanyakan langsung kepada siswa dan pengelola kantin, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sekarang semakin banyak sampah plastik, Pak. Yang pertama siswa itu sendiri, Pak. Siswa itu sendiri belum sepenuhnya, belum seluruhnya membawa tumbler dan tepak makan sendiri, Pak. Jadi pada saat mereka jajan, mereka masih tetap dilayani oleh si petugas kantinnya itu dengan menggunakan plastik, Pak. Dan juga masih rendahnya tingkat pemahaman warga sekolah kaitannya dengan pentingnya menciptakan Kebersihan. lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman, Pak. Iya. Padahal menurut saya itu ketika siswa tersebut membawa tumbler, aslinya itu menguntungkan pihak kantin ya, Pak ya? Aslinya sih itu ya. Betul, Iya, betul, Pak. karena Betul sekali. seharusnya beli plastik,
kantin itu tidak membeli plastik dengan diganti dengan tumbler. Terus kira-kira kondisi seperti apa yang Bapak harapkan pada anak dan pengelola kantin tersebut, Bapak? Jadi yang saya harapkan itu Pak, kondisi yang sinergis antara warga sekolah dan pengelola kantin Pak, untuk sama-sama bisa menciptakan lingkungan sekolah kita yang bersih, bebas dari sampah plastik Pak. Oh iya. Eh, untuk melakukan tersebut, kalau begitu apakah ada yang Bapak lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari bebas dari sampah plastik, Pak? Jadi begini Pak, saya akan melakukan beberapa koordinasi kaitannya dengan program yang akan saya laksanakan Pak. Yang pertama, saya harus berkoordinasi dengan pimpinan yang pasti ya, dengan rekan sejawat, dengan teman-teman guru, dengan staf TU, dengan siswa sendiri, termasuk dengan orang tua, dan yang tak kalah pentingnya, saya harus berkoordinasi dengan pengelola kantin, Pak, terkait dengan penggunaan sampah plastik itu sendiri, Pak. Jadi saya harapkan setelah semuanya terkoordinasi, maka lingkungan sekolah yang bersih itu bisa terwujud, Pak. Iya. Dalam berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan pihak kantin, apakah ada cara lain, Pak, atau metode yang akan Bapak lakukan di sekolah dalam rangka untuk terciptanya lingkungan yang bersih, bebas dari sampah plastik, Pak? Ya, betul sekali Pak. Tadi yang seperti yang sudah saya sebutkan Pak, saya akan berkoordinasi terutama dengan pimpinan pasti Pak, karena ini akan berkaitan dengan kebijakan sekolah Pak. Yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan humas Pak. Dengan humas ini kenapa diperlukan? Kaitannya dengan pemanggilan semua pengelola kantin untuk diajak berdiskusi Pak, kaitannya dengan penerapan gerakan sekolah bebas sampah plastik. Dan dengan Wakasek kesiswaan sendiri Pak, kaitannya dengan sosialisasi mungkin Pak, penekanan kembali kepada seluruh siswa kaitannya dengan pentingnya menjaga kebersihan sekolah dan pentingnya setiap hari seluruh siswa untuk membawa tumbler dan tepak makan. Begitu juga dengan orang tua siswa, mungkin nanti pihak humas sendiri yang akan menginformasikannya bahwa untuk kesehariannya orang tua siswa itu jangan sampai kelupaan pada saat anaknya akan berangkat untuk membawakan tumbler dan tepak makan itu sendiri, Pak. Iya. Tentunya dalam merencanakan sesuatu perlu atau membutuhkan bantuan seseorang. Siapa yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tersebut, Pak? Ya, saya kira yang bisa untuk membantu saya demi terciptanya apa yang saya idam-idamkan sekolah yang bersih itu, yang pertama jelas pimpinan Pak, yang kedua adalah rekan sejawat sama guru, yang ketiga adalah seluruh staf tata usaha, yang ketiga seluruh Wakasek juga Pak yang saya libatkan, siswa, orang tua, dan pengelola kantin Pak. Itu pihak-pihak yang saya perlu dukungan demi terciptanya lingkungan sekolah yang bersih Pak. Ya, perlu dukungan dari pihak lain itu semestinya pastinya membutuhkan waktu ya, Pak ya. Betul, Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Saya tidak membutuhkan waktu yang begitu lama ya Pak untuk melakukan koordinasi dengan staf-staf yang sudah saya sebutkan tadi Pak. Mungkin secepatnya Pak, saya akan berkoordinasi, akan melakukan koordinasi dengan seluruh warga sekolah Pak. Ya, baik. Dengan langkah cepat Bapak dalam membentuk rencana tersebut, kapan Bapak mulai melaksanakan rencana itu, Pak? Mungkin besok Pak, mungkin besok saya akan langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman Wakasek, dengan rekan sejawat Pak. Tapi kalau untuk melihat hasil dari program ini mungkin agak lama Pak. Ya bisa 3 atau 4 minggu ke depan baru bisa kita lihat hasilnya Pak. Betul. Ya, mudah-mudahan dalam rencana Bapak bisa terlaksana dengan baik
terutama dengan bantuan orang-orang di luar Bapak ya, Pak. Kemudian, tentunya harus punya komitmen yang Bapak pegang agar rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar. Komitmen seperti apa agar rencana ini berjalan dengan baik, Pak? Ya, betul sekali Pak. Memang untuk melaksanakan apa yang menjadi ide gagasan saya itu diperlukan komitmen bersama Pak. Tidak hanya dari saya, tidak hanya dari kepala sekolah, tidak hanya dari rekan sejawat, tapi komitmen bersama dari seluruh warga sekolah demi terciptanya lingkungan sekolah yang bersih. Karena saya yakin dengan lingkungan sekolah yang bersih, maka kenyamanan peserta didik kita pada saat belajar itu akan tercipta Pak. Begitu Pak. Betul, iya. Tentunya komitmen itu sangat berat, dan juga harus konsisten ya, Pak, ya. Betul, Nah, betul. adakah dukungan lain, Pak, yang Bapak butuhkan dalam mensukseskan rencana tersebut? Paling ini Pak, saya perlu dukungan dari Wakasek Sarpras Pak, kaitannya dengan pengadaan bak sampah yang sudah dipisah-pisah Pak antara organik, anorganik dan lain sebagainya Pak. Mungkin itu Pak tambahan dukungan yang saya perlukan. Iya. Ya, mudah-mudahan, dukungannya bisa ditambah ya, Pak, bisa berbentuk bak sampah dengan ditambah lebih banyak lagi, nah, sehingga siswa tersebut, bisa membuang sampah dengan lebih dekat lagi. Betul Baik Pak. Bapak, semoga rencananya berjalan dengan lancar, Amin, amin. bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Lalu Amin. bagaimana perasaan Bapak setelah, kita berbincang-bincang tadi ke sana kemari? Bagaimana perasaannya, Pak? Alhamdulillah Pak, lega, plong. Jadi apa Oh, yang menjadi beban pikiran saya tadi setelah berbincang dengan Panding, akhirnya saya berasa lega, berasa plong karena dengan perbincangan ini saya bisa menemukan solusi Pak. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang saya pikirkan Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk bisa berbincang-bincang dengan saya. alhamdulillah Pak, artinya kita berbincang-bincang ini membuahkan hasil. Membuahkan hasil, ada solusi yang, bisa didapat dalam pembicaraan ini ya, Pak, ya. Ya. Apakah ada hal lain yang Bapak ingin sampaikan atau ada unek-unek lain yang Bapak ingin sampaikan kepada saya? Kita, belajar bersama. Saya rasa sudah cukup Pak. Saya terima kasih banyak ke Panding yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi pada saat ini Pak. Saya rasa cukup Pak. Terima kasih Pak. Oh, iya, ya, Pak, saya senang Pak Asep, sudah berbincang-bincang dengan saya, sudah, ngobrol ke sana kemari dengan saya dan bisa menghasilkan solusi yang dihadapi oleh Pak Asep. Semoga kita terus saling berbagi ya Pak, saling berbagi Ya. dan saya tunggu, pekan depan mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Asep bisa berjalan dengan lancar dan, siswa siswa tersebut dan dalam kondisi sampah-sampah tersebut bisa teratasi dengan baik. Amin, amin. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan Pak. Ya, terima kasih Pak Asep Ya, atas sama-sama Panding. waktunya. Terima kasih Ya, Panding. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.